Rindu bertemu Yesus. Jadi inilah yang terpenting dalam pertemuan kita berjumpa dengan pribadi Yesus. Kita berjumpa dengan Tuhan yang kita kasihi. Saya mulaikan dengan sebuah ayat di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 21. Berbunyi, orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Siapa orang-orang itu? Tidak lain adalah orang-orang Yunani. Ya, saudara bisa baca ayat-ayat sebelumnya. Orang-orang Yunani, orang-orang non-Yahudi, yang menurut sebutan Alkitab adalah orang-orang kafir. Ketika mereka melihat dan mendengar pelayanan Yesus, maka timbul sebuah kerinduan. Dan itu disampaikan kepada salah satu murid Yesus. Berkata, kami ingin bertemu dengan Yesus. Perhatikan, saudara. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Dan saya percaya ayat ini bukan sekedar dicantumkan di dalam Alkitab, tetapi ayat ini mempunyai arti profetik. Apa yang saya maksudkan dengan arti profetik? Saya percaya bahwa inilah yang menjadi kerinduan dari banyak manusia di dunia yang belum percaya kepada Yesus. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Jauh di dalam hati orang-orang ini, saudara, orang-orang yang belum percaya ini. Mereka punya satu kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Dan itu menjadi tanggung jawab saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan. Untuk membawa mereka kepada Yesus. Itu adalah satu tugas kita. Supaya mereka bisa berjumpa dengan Juru Selamat. Itu adalah salah satu fungsi daripada gereja Tuhan. Menjadi saksi, membawa berita keselamatan ini kepada mereka. Saya mau melihat dari sisi yang lain, yaitu dari sisi gereja sendiri. Apakah kita juga sama seperti mereka? Kita juga rindu berjumpa dengan Yesus. Seringkali kerinduan kita sudah luntur, kita sudah lupa bahwa yang terpenting dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, yaitu kita berjumpa dengan Yesus. Nah, mari saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, siapa dan apa yang terjadi kepada orang-orang yang bertemu Yesus. Saya ambil 3 contoh di dalam kitab Injil. Yang pertama, kita lihat di dalam kisah Sakeus. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu kalau bahasa kita ya kepala pajak ya. Yang tinggal di kota Yeriko. Dia kaya raya karena pemungut cukai ini seringkali curang. Dia memeras, dia korupsi, uang tidak masuk ke negara tapi masuk ke kantongnya sendiri dan seterusnya. Sehingga dikatakan orang ini kaya, tetapi pemungut cukai itu juga dibenci oleh masyarakat. Dan inilah yang dialami oleh Sakeus, saya rasa. Walaupun dia kaya tapi dia tidak bahagia, saudara. Karena dia tidak diterima. Bahkan menurut masyarakat Yahudi pada saat itu, pemungut cukai itu digolongkan sebagai orang-orang yang berdosa. Dia sadar akan keadaannya. Kekayaannya tidak bisa memuaskan dirinya. Itulah sebabnya ketika dia mendengar Yesus lewat di jalan Yeriko, Yesus sedang menuju kota Yerusalem untuk disalib. Pada saat itu dia muncul sebuah kerinduan, dia ingin melihat orang apakah Yesus itu. Dan kita tahu ceritanya, karena Sakeus posturnya pendek, akhirnya dia naik ke atas sebuah pohon, dia mau nginceng dari atas pohon. Dan yang luar biasa, tanpa dia sangka-sangka, Yesus memanggil dia, berkata, Sakeus, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kejutan ya bagi Sakeus, dia tidak pernah menyangka, ternyata Yesus kenal namanya, bahkan Yesus mau menumpang di rumahnya. Dan kita tidak tahu apa yang diperbincangkan antara Yesus dan Sakeus, tetapi
Satu hal yang kita tahu, Sakeus benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Sehingga Sakeus hidupnya diubahkan. Saya katakan perubahan ini dari selfish menjadi selfless. Selfish itu artinya egois, cuma memikirkan diri sendiri. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia menjadi orang yang lain. Dia tidak lagi menjadikan harta itu segala-galanya. Terbukti dari apa yang dia katakan. Sakeus berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sudah bisa hitung sendiri ya, dan perkirakan kira-kira berapa sisanya dari hartanya. Yang pasti 50% sudah habis, tinggal 50%. Dan dia berkata akan kukembalikan 4 kali lipat. Kira-kira berapa persen sisanya? Saya sudah bisa perkirakan. Inilah yang dialami oleh Sakeus. Dia mengalami satu perjumpaan yang sejati. Dari sini kita bisa mengukur diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah berjumpa dengan Yesus? Sakeus dari latar belakang yang sedemikian, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berubah, value-nya berubah. Penilaiannya terhadap dunia, terhadap harta, terhadap kekayaan berubah semuanya. Inilah perjumpaan yang sejati. Sakeus benar-benar berjumpa dengan Yesus. Dan saya percaya sejak saat itu Sakeus menjadi pribadi yang lain. Bukan pribadi yang dibenci, bukan pribadi yang dibuat rasan-rasan atau dicibir, tapi pasti benar-benar menjadi pribadi yang dikasihi oleh semua orang. Karena dia sudah menjadi berkat hidupnya. Sekarang kita melihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu seorang yang bernama Nikodemus. Saya bacakan saja ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Perhatikan, Nikodemus seorang pemimpin agama. Bukan sekedar pemimpin agama, dia anggota majelis agama saat itu. Seorang yang terpandang dan dia malam-malam datang kepada Yesus. Mengapa kok malam? Kita bisa perkirakan. Karena dia mungkin takut ketahuan. Kita tahu bahwa Yesus itu saat itu tokoh kontroversial, tokoh yang dibenci oleh banyak orang, terutama para pemimpin agama Yahudi. Situ dia malam-malam datang supaya tidak ketahuan orang lain. Dalam hatinya dia tahu bahwa Yesus ini tidak seperti yang dikatakan orang lain bahwa dia sesat dan sebagainya. Dia adalah utusan Allah. Tahu, orang kalau hatinya jujur pasti bisa menilai dengan baik. Itulah Nikodemus. Dia sadar bahwa yang Yesus ajarkan adalah kebenaran. Makanya dia datang mencari kebenaran pada diri Yesus. Dan kita tahu saudara-saudara bahwa Yesus berbicara tentang satu hal yang menjadi problem daripada Nikodemus, yaitu dia berkata kepada Nikodemus bahwa kamu harus lahir baru. Nikodemus harus lahir baru. Bagaimana supaya lahir baru? Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, orang yang menerima Yesus, maka dia akan menjadi anak-anak Allah. Dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Sekarang kita anak papa kita, anak ayah kita. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka kita dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12. Jadi Nikodemus dia perlu lahir baru. Setiap kita perlu lahir baru. Tanpa kelahiran baru, Yesus berkata, tidak mungkin kita bisa melihat kerajaan Allah. Apalagi masuk, melihat aja nggak bisa. Sebab itu saya berharap kita semua adalah orang-orang yang sudah lahir baru ya. Kalau masih ada yang ragu terhadap ketuhanan Yesus, saudara harus ambil keputusan, jangan ditunda. Saudara harus percaya supaya saudara bisa lahir baru. Sebab tanpa kelahiran baru, tidak mungkin kita bisa mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Nah itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan rupanya Nikodemus masuk, percaya dia. Walaupun firman Tuhan tidak berkata Nikodemus percaya, tapi kita lihat dari buahnya. Ada beberapa ayat mencatat tentang Nikodemus. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 50 dan 51 dikatakan Nikodemus membela Yesus di hadapan teman-temannya, para majelis agama. Kemudian di dalam Yohanes pasal 19 ayat 39, dia adalah salah satu orang yang datang menangani, merawat, mengapani mayat Yesus. Dia menjadi pengikut Yesus. Hidupnya berubah.
Mungkin posisinya tidak berubah, dia masih majelis agama, Sanhedrin, tapi dia sekarang sudah mengalami kelahiran baru. Dan inilah yang terpenting dalam hidup kita. Kita mengalami kelahiran baru. Saya akan masuk kepada contoh yang ketiga, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 4, wanita Samaria. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Sedikit berbeda dengan dua contoh yang lain, di mana dua contoh yang lain itu mereka memang rindu. Mereka yang mengambil inisiatif mencari Yesus. Tapi di dalam kasus perempuan Samaria ini, Yesus yang mengambil inisiatif untuk menemui wanita Samaria ini. Ya, dalam kemahatauannya, dia ada di tempat itu, menunggu wanita ini datang. Dan pukul 12 siang wanita ini datang. Ini waktu yang tidak wajar untuk mencari air. Karena waktu itu panas terik. Biasanya orang mengambil air itu pagi atau sore. Tapi wanita ini siang bolong. Dia datang menimba air. Mengapa? Karena wanita ini mempunyai latar belakang kehidupan yang tidak baik. Dia juga seorang yang tertolak di masyarakat. Saya percaya dia menghindari orang banyak. Dia tidak mau berjumpa dengan banyak orang. Sebab itu dia datang siang-siang untuk menimba air. Dan dia berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus tahu problem dari wanita ini, saudara. Lepas dari kehidupannya yang berganti-ganti suami, di dalam hatinya wanita ini sebenarnya selalu tidak puas. Dalam hatinya tidak punya kepuasan, saudara. Dia mencari kepuasan dari satu pelukan laki-laki kepada pelukan laki-laki yang lain. Dan terus dikatakan waktu itu dia sudah yang ke-6. Jadi kita lihat di sini. Itulah sebabnya Yesus tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan Yesus langsung berbicara tentang air kehidupan. Air yang bisa memuaskan dahaga jiwanya. Dia bicara tentang air kehidupan kepada wanita ini. Dia tahu bahwa di dalam hatinya dia tidak puas. Seperti orang yang tidak puas habis minum, haus lagi, minum lagi, dan tidak mendapat kepuasan. Dan itulah keadaan wanita ini. Dan disitulah wanita ini akhirnya menemukan arti kehidupan. Pada awalnya dia berkata kepada Yesus, Tuhan, aku juga rindu, aku juga ingin mendapat air itu. Dan kemudian dikatakan pada akhirnya perempuan ini mendapatkan kepuasan. Dia menemukan air hidup itu. Dikatakan dia meninggalkan tempayannya, dia tidak lagi butuh. Tempayan itu bicara tentang kehidupan lama. Saya yakin wanita ini berubah hidupnya. Dia benar-benar menjadi baru. Dan air itu bicara tentang Roh Kudus. Air itu yang membuat kita puas. Roh Kudus yang memuaskan hidup kita. Nah, saudara, dari contoh-contoh ini yang sederhana ini kita bisa melihat bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, dia mengalami sesuatu. Dia mengalami perubahan hidup, dia mengalami pembaharuan, dia mengalami pemulihan, dia dipuaskan. Setiap orang. Demikian juga saudara tidak berjumpa dengan Yesus, saudara rugi. Saudara harus berjumpa dengan Yesus. Setiap kali datang beribadah, saudara harus rindu berjumpa dengan Yesus di dalam ibadah itu. Nah, bagaimana kita dapat berjumpa dengan Yesus? Secara singkat ada 3 hal. Yang pertama yaitu melalui firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 39. Di sini berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi saudara-saudara, kita bisa berjumpa dengan Yesus melalui firman Tuhan. Makanya saudara baca Alkitab. Baca dengan hati yang terbuka, dengan hati yang rindu. Maka di situ Anda akan berjumpa dengan Yesus. Karena firman itu berbicara tentang aku, kata Yesus. Kitab suci itu berbicara tentang aku. Baca, mohon penerangan dari Roh Kudus supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Yang kedua, kita bisa berjumpa dengan Yesus melalui doa penyembahan. Dalam Yohanes pasal 4 tadi Yesus berbicara kepada perempuan Samaria tentang worship. Dia bicara tentang doa penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Dalam penyembahan itu kita bisa berjumpa dengan Yesus. Sebab itu kalau saudara datang merendahkan diri di kaki Tuhan, saudara berdoa, usahakan
sampai Anda berjumpa dengan Yesus. Jangan sekedar berdoa, lalu saudara belum apa-apa sudah amin. Ya kecuali memang ya kalau doa makan, doa ini, doa itu tentu ya. Tapi yang saya maksud adalah doa penyembahan. Beri waktu untuk Tuhan. Sudah datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita sudah fasilitasi banyak kan. Ada doa pagi, doa Rabu di tempat ini. Jadi semua ini sebenarnya memberikan sebuah fasilitas. Ini semua kembali kepada pribadi manusianya, kerinduannya. Jadi saudara-saudara, ini sudah bukan waktunya Anda harus terus didorong. Ini adalah waktunya Anda sadar sungguh-sungguh, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Pribadimu, pribadi lepas pribadi, rindu kepada Yesus. Memang kalau masih kecil kita terus bimbing, yaitu anak kecil, remaja, tunas remaja. Tapi kalau sudah dewasa, kalau masih tidak punya kerinduan mau diapakan? Makanya datang kepada Yesus, sembah Dia, cari wajahnya. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus Kristus. Makanya sudah sembah Dia, cari wajah Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu kita bisa berjumpa dengan Yesus dalam persekutuan bersama. Tuhan Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir, aku ada di tengah-tengah mereka. Oh haleluya, saya percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Kalau kita rindu, ada pemulihan terjadi. Ada berkat-berkat, ada pembaharuan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.